Alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan puasa menjelang maghrib, ya insya Allah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tarikh Islam, yang dimana sejarah-sejarah Islam sangat luar biasa sekali, patut kita cermati bersama. Karena kalau kita tidak tahu tarikh Islam itu sendiri, bagaimana kita mengetahui dakwah-dakwah para rasul dan sahabat-sahabatnya yang kita petik ibrahnya, ya. Baik, untuk itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi patut ketahui bahwasanya tarikh Islam itu ya sangat perlu kita ketahui bahwasanya memang sejarah itu ya tidak akan pernah mati. Baik, untuk itu temanya ya tentang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kisahnya seperti berikut ini. Yang pertama, terus-menerus mencari daerah untuk negara Islam. Ya, negara Islam. Rasulullah SAW ya berdakwah dengan cara dua, ya kan? Yang pertama apa? Sembunyi dan terang-terangan. Apakah ada dampaknya? Apakah ada problematikanya ketika dakwah di tengah-tengah masyarakat? Ada. Rasulullah SAW itu ketika berdakwah dengan secara terang-terangan, apa yang telah didapatinya diusir, ya kan, diboikot, apalagi dicaci, dimaki, coba, ya. Maka untuk itu kita harus senantiasa ya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, dan selalu bersalawat untuknya di hari Jumat atau di hari-hari yang lain. Rasulullah SAW telah kembali dari perjalanan, ya, telah kembali dari perjalanan yang penuh berkah yang disebut Isra dan Mi'raj, yang semakin memperteguh tekadnya dengan dorongan kekuatan yang baru, kekuatan yang mampu menghancur leburkan gunung yang kokoh, ya. Jadi ibrahnya adalah kita senantiasa sebagai pemuda-pemudi umat Islam untuk menjalankan dakwah yang sangat luar biasa ini di zaman sekarang ini yang penuh fata morgana, yang penuh fitnah akhir zaman, gitu ya. Jadi kita harus mempererat pinggang kita untuk mempelajari tarikh Islam. Kenapa? Ya,
bahwasanya di zaman sekarang ini sejarah-sejarah Islam apakah ditimbulkan atau ditenggelamkan? Ya, ditenggelamkan. Karena apa? Karena sekarang adalah zaman-zamannya yang dimana umat Islam terperosok ke dalam-dalamnya. Jadi bagaimana obatnya? Obatnya adalah kita semua para pemuda dan pemudi yang sudah mandi dan wangi, masalah ya, kita harus senantiasa ya berdakwah dengan cara dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu dengan apa? Itu salah satunya. Kalau itu mengingat kita kepada Rasulullah SAW. Dakwahnya ketika kita melihat kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita harus apa? Senantiasa menjaga adab kita dalam berdakwah juga. Misalkan jangan surat-suratan, kan enak ya kayak gitu. Kamu tahu nggak? Gara-gara ente kita semua tercoreng kelas 3 misalkan, kan nggak enak ya. Tetap apa? Tetap ada apa? Tetap ada adabnya kayak gitu. Jangan ngomongin kelas, jangan ngomongin personalnya di tengah-tengah sini. Misalkan siapa tuh namanya lupa? Ya, yoga. Kita omel-omelin di sini, kita hujat di sini, di tengah-tengah masyarakat kalian, itu boleh nggak? Nggak boleh, jangan. Ya, kita harus bertemu. Ayo gak sama Royes, ayo berdua jangan berantem, ayo ngomong sama gitu. Ya. Jadi seperti itu. Awat juga sama ya, jaga ucapan. Nah, sambil menunggu datangnya musim haji, ya, di mana ketika musim haji banyak dari berbagai suku yang datang ke Mekah, ya. Beliau sudah memulai aktivitasnya, yaitu menyuruh kepada Allah, Allah, ya. Setelah musim haji tiba, labbaik Allahumma labbaik, ya. Jadi para delegasi dari berbagai suku dan tokoh-tokoh mereka telah berdatangan, berdatangan dari seluruh penjuru, di seluruh penjuru, ya. Maka mulailah Rasulullah SAW mendatangi mereka di tempat-tempat beristirahatnya, ya. Di mana? Di Mina, atau yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, ya. Beliau menawarkan agama dan ideologi kepada mereka. Apakah yang telah didapatkannya? Ya. Beliau meminta kepada mereka dari 2 perkara. Apa dari 2 perkara itu? Ada yang sudah pernah mendengar kisah ini? Ada yang sudah, Iwan? Belum. Awal ada yang sudah? Belum. Ya oke, kasih tahu ya. Kasih, ya. Nggak boleh pelit. Ya, Kak Amel ya. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semata, dan membuang yang lain, ya, yang lainnya diantara sesembahan yang palsu, Seperti apa yang disembah itu pada zaman dahulu itu di kota Madinah yang jahiliyah yang dulu itu apa? Menyembah apa? Sapi, anak sapi. Menyembah apa lagi? Patung. Menyembah selain Allah, ya. Maka di bumi hanguskan itu, ya. Terus apa yang telah didapat oleh Rasulullah SAW tentang hal itu? Langsung, ya. Langsung berinteraksi dengan
mereka. Pasti adanya pro dan kontra, itu pasti ada, ya. Nah, setelah itu, ya, kalau yang kedua, tadi yang pertama seperti itu ya. Yang pertama itu beriman kepada Allah SWT semata dan membuang yang lainnya, sesembahan yang lainnya dibuang atau dihancurkan, dibakar, pokoknya dibuang sejauh-jauhnya. Yang kedua apa, Kak? Yang kedua apa, Kak? Yang kedua adalah apa? Melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan membelanya dan menghadapi setiap orang yang memusuhinya, sehingga beliau aman di dalam menyampaikan risalah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Bani apa? Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menemui Bani apa? Iwan? Bani? Awat Bani? Astagfirullahaladzim. Bani Kindah. Baru dengar apa baru dengar? Harus banyak-banyak baca sejarah ya. Mereka membangun tendanya di salah satu pojok di antara apa? Di antara pojok-pojok Mina atau Madinah, ya. Turut bersama mereka seorang pemimpinnya ya, bernama apa? Pemimpinnya bernama Astagfirullahaladzim. Bernama apa? Mulai ya, Kak Hafiz ya. Mulai ya, Kak Asyad. Jadi apa? Selanjutnya adalah Rasulullah SAW menyuruh mereka agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Meminta mereka supaya beriman, ya, menolong dan melindunginya. Faal ya, digarisbawahi. Namun mereka menolak. Apa yang ditolak, Kak Al ya? Menolak apa? Yang tidak mau memenuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digaris bawahi ya. Kemudian beliau mendatangi Bani apa yang satu lagi? Tadi kan Bani Kindah. Selanjutnya Rasulullah ke Bani apa? Bani Amir bin Sya'ah. Ya, pernah dengar? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, kamu pernah dengar yoga, Masya Allah. Begitu dong, ya. Yoga Ayubi best friend. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi seperti itu. Kalau ditanya di Bani apa? Bani Yeye mana ada? Astagfirullahaladzim. Bani Kayis mana ada? Jangan asal apa? Jangan asal asbun. Itu ketahuan itu kalau asbun itu, wah. Abdar aja sebagai kakak itu malu loh, sebagai kakak masalah ya. Ya. Jadi Bani apa? Bani Amir bin Sya'ah. Ya apa? Beliau menyuruh apa? Beliau menyuruh mereka agar hanya menyembah Allah juga ya. Namanya dakwah itu menyuruh kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Bani Kindah itu menolak, apakah Bani Amir ini menerima atau menolak?
Lagi-lagi nggak tahu. Ayo gak menerima atau menolak? Ya, Bani Amir itu menerima atau menolak seluruh Rasulullah SAW untuk penyembah Allah. Oke, lanjutnya ya. Setelah beliau memperkenalkan dirinya kepada mereka, maka salah satu atau salah seorang dari mereka yang bernama apa? Baiharo. Ini nggak ada nama Baiharo ya. Baiharo bin Firas. Siapa itu? Baiharo bin Firas. Mainnya kurang jauh nih ya. Baiharo bin Firas. Ya. Ya. Jauh-jauh cuma sampai sono doang, ya kan? Ya. Apa yang dikatakannya? Ya. Setelah beliau memperkenalkan tadi dirinya, maka salah seorang dari mereka yang bernama Baiharo ya bin Firas berkata, demi Allah, kalau aku mengikuti seruan pemuda dari suku Quraisy ini, maka kau akan benar-benar dapat menguasai bangsa Arab. Ya, Masya Allah ya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi gitu aku ya. Ya. Apa pendapatmu jika kami membaiatmu ya untuk membela agama yang kamu serukan ya, yang kamu serukan. Lalu Allah memenangkan kamu atas orang-orang apa? Orang-orang yang kamu serukan, yaitu dakwah itu seruan ya, dakwah panggilan itu seruan itu dakwah ya. Ya, awat ya. Lalu Allah memenangkan kamu atas orang-orang yang menentangmu ya. Apakah kekuasaan sesudahmu akan diberikan pada kami gitu ya. Rasulullah SAW berkata, wah, kalau itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, siapa ya? Dia berkata pada Rasulullah SAW, kami beras ya, kalau begitu pengorbanan kami untuk bangsa Arab. Bangsa Arab. Di sini ada orang Arab, Masya Allah ya. Selain kamu, ya. Selain kamu, jika Allah memenangkan, ya, kamu, maka apa? Maka kekuasaan untuk selain kami. Kalau begitu, ya, kami tidak tertarik dengan urusanmu. Ya, coba itu ya. Dengan demikian mereka apa? Mereka menolak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah dakwahnya ditolak dua kali. Yang pertama dari Bani Kinda, yang kedua dari Bani Amir Aisyah Sya'ah. Ya kayak gitu ya. Berikutnya, apakah Rasulullah langsung diam saja ketika ditolak? Terus mencari bani-bani yang tergugah hatinya dalam Islam. Nah, jadi ibrohnya adalah apa? Kita dakwahnya itu harus lebih semangat lagi. Ya, belajar sejarah Islamnya lebih giat lagi. Nama-nama bani, tahunnya, ya kan? Terus Rasulullah SAW ketika dakwahnya itu diterima atau ditolak. Antum pernah dengar nggak Rasulullah SAW itu dakwah kepada raja-raja? Mau kuis ya kan? Raja Mesir, raja apa lagi? Ratu Kipti ya, Raja Kipti ya.
Satu Kiptia ya. Terus apa lagi? Banyak ya kan? Oman dan lain sebagainya. Rasulullah SAW itu ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang diberi hadiah kayak gitu ya. Jadi kita itu harus semangat ya. Karena Rasulullah SAW aja mengajarkan kita untuk semangat dalam berdakwah. Ya. Dengan demikian Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau tidak menerima di antara barisan dakwah orang oportunis ya, dan orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja ya, kayak gitu. Selawat lagi ya Nabi, salam alaika. Awat ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya, berikutnya ya, ketika orang-orang kembali, maka Bani Amir tadi kembali kepada sesepuh mereka. Apa itu sesepuh? Kaidah ya, sesepuh itu orang-orang yang dituakan di antara mereka ya, Pak Haifa ya. Ya, sehingga dia tidak mampu lagi apa yoga? Dia tidak mampu lagi menemani mereka di musim haji ya, seperti itu ya. Namun biasanya apa? Nafs biasanya apa? Setelah mereka kembali ya, karena dira, setelah mereka kembali, mereka apa? Bercerita ya, bercerita apa? Kepadanya apa saja pengalaman yang didapatinya di musim itu ya. Ketika mereka datang pada tahun ini, maka dia menyatakan kepada mereka pengalaman apa yang didapat mereka di musim haji ini. Apa yang didapatkan? Mereka berkata ya, datang kepada kami seorang pemuda Quraisy, dia salah satu seorang Bani Abdul apa? Abdul Muthalib ya. Dia mengaku bahwa dirinya seorang nabi dan menyeru kami agar melindunginya, menolongnya, dan dengan bersamanya kami diminta pergi ke negeri kami ya, seperti itu. Lalu kakak, masya Allah, Kazakila, lalu apa? Orang tua itu apa? Menaruh kedua tangannya di atas apa? Kepalanya kayak gini ya, dan berkata apa yang telah dikatakannya, wahai Bani Amir, yang tadi ya, wahai Bani Amir ya, kenapa kalian buat perkara ya, kenapa kalian membuat perkara baik ya, baik bilang dari kalian ya, padahal dia tidak meminta kalian sesuatu yang sulit ya, demi zat yang jiwa si fulan itu berada di tangannya, apa yang dikatakannya sama sekali bukanlah kebohongan yang dibuat ya oleh keturunan
Ismail, ya. Keturunan apa? Ismail, ya. Siapa tuh Ismail? Apa? Astagfirullah. Ya, semua itu benar-benar bak atau hak, ya. Hak mereka itu di mana kalian, ya, taruh otak kalian, ya kan? Padahal dia datang untuk kebaikan kalian. Intinya apa, Kak Khela? Intinya itu harus senantiasa menerima ajakan, ya seharusnya. Kenapa? Orang tersebut adalah orang yang tak mungkin berbohong, ya, karena disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya kan nafs, ya, kayak gitu, ya Bang Haji. Oke, berikutnya beliau mendatangi Bani Hanifah. Pernah dengar Bani Hanifah? Nah, baru sekarang di tempat persinggahannya mereka. Nah, kayoga lagi, ya. Bani Hanifah menolak atau menerima ajakan Rasulullah SAW. Ya, hah? Mereka sudah ditolak 2 kali. Apakah ditolak lagi? Apakah diterima? Ayo kita simak bareng. Ya kayak acara, ya. Ya, beliau menyuruh mereka agar menyembah Allah semata, ya. Dan beliau juga memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namun lagi-lagi mereka menolaknya. Ya Allah, menolaknya. Udah 3 kali bani, ya kan? Ya, dengan cara yang kasar, coba. Ya kayak gitu, ya. Dan keji, tahu nggak keji awat? Kayaknya kalau misalkan datangnya Aida datang, udah malas banget ngeliat mukanya, padahal mau menyerukan kebaikan. Ya, sabar ya Kak Aida, ya, sabar. Jangan ditonjok, sabar, ya. Yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lainnya, ya, ini mah yang ketiga, Bani Hanifah, ya. Dia udah menolak, bahasanya kasar, keji, ya. Gimana itu? Ayo, kalau kalian mendengarnya gimana? Ya, jadi Rasulullah SAW itu sangat luar biasa sekali dakwahnya, yaitu ibrah untuk kita semua, bahwasanya kita itu harus mendakwahi, ya, mereka yang terasa atau merasa atau harus kita dakwahi, kayak gitu. Mengapa harus berhijab? Mengapa fidai gak boleh? Mengapa suratan pacaran gak boleh? Ya kan? Mengapa gosok gak boleh? Mengapa ngebully gak boleh? Ya kan? Siapa itu semua? Jangan ditiru, jangan ditiru, ya nggak boleh, jangan ya Kak, jangan, ya, kayak gitu. Ya, coba kalian kalau misalkan ditolak udah 3 kali gimana, Bang Sabri? Kalau udah ditolak, kalau misalnya Bang Sabri nih berdakwah di tengah-tengah masyarakat ditolak gimana? Lanjut ke bani-bani berikutnya. Ya, di sini nanti ada Bang Pasya, Bang Adian, Bang Ayubi, Bang Asyad, ya, Bang Hafiz, Dipo, sampai ke Aden. Ya, kita harus menyuruhkan dakwah, kayak gitu, ya. Oke, jadi kayoga berarti semuanya tuh ditolak, ya kayoga, ya. Yang pertama Bani apa? Bani apa Kak? Bani apa? Kinda, betul. Siapa?
Wafik, Masya Allah. Sayang ini gak ada hadiah ya. Yang kedua Bani, betul. Ya, ingat ya, ada antum ingat ya. Teman antum ya. Terus yang ketiga Bani Hanifah, Masya Allah Kak Alia dan Kak Saifah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu, harus tetap semangat. Ada yang ditanyakan tentang hijrah ke Madinah, alhamdulillah udah begini baik ya. Berarti sudah terang menderang ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan dari kalian itu menyerap seperti hujan menyerap bumi, Masya Allah ya. Oke, lanjut satu lagi ya Kak Safa, lanjut Kak, lanjut ya. Karena itu bareng dengan siapa? Alia ya. Ya, udah ya. Pasya itu orang baik ya. Jadi berikutnya apa? Berikutnya adalah menghentikan permintaan an-nusrah. Apa itu an-nusrah? Ahmad? Apa nusrah? Iwan? Nusrah apa Iwan? Ya Allah. Ya, ayo kita simak bareng-bareng ya. Rasulullah SAW mendapatkan bahwa permintaan an-nusrah, nusrah itu adalah apa? Soleh, pertolongan ya, pertolongan dan perlindungan ya, pertolongan dan perlindungan ya. Justru yang menjadi batu rintangan yang menghambat proses penerimaan dakwah beliau ya, proses penerimaan dakwah beliau. Oke ya. Untuk itu beliau berpendapat, beliau berpendapat apa? Bahwa strategi terbaik adalah menghentikan sementara permintaan an-nusrah. Kenapa? Karena hingga hati mereka melebur dulu ya. Hingga hati mereka melebur dulu ya kan, dengan iman dan merasakan manisnya iman. Yuk selawat lagi. Selawat apa? Oke ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, terasa kayak Isra Mi'raj ya, Masya Allah, luar biasa. Bagus juga awas suaranya ya. Oke ya. Ya, boleh bungkus ya. Bu, astagfirullahaladzim ya. Gak ada. Udah habis, sudah sold out. Antum tuh punya orang tua masing-masing, insya Allah ya. Jadi apa? Untuk itu beliau berpendapat bahwa strategi terbaik adalah menghentikan sementara permintaan an-nusrah tadi apa? Sebelum mereka itu menemukan manisnya iman ya, manisnya iman, sehingga untuk sementara cukup menyerukan mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, serta membuang jauh-jauh apa? Sesembahan selain Allah ya. Sebab permintaan an-nusrah itu sama saja artinya dengan permintaan agar memusuhi kaum Quraisy
yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bangsa Arab belum siap untuk memenuhi atau memusuhi kaum Quraisy. Ya. Kenapa? Karena yang dalam pandangan mereka kaum Quraisy memiliki kedudukan yang tinggi, ya, demi membela Muhammad Rasulullah SAW, ya, dan dakwanya yang belum menyentuh hati mereka, ya. Demikian inilah yang terjadi setelah real. Apa tuh real? Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai menyuruh kepada keimanan tanpa menyebut sedikit pun tentang permintaan an-nusrah. Sebagaimana hal itu akan kami lihat setelah ini, ya. Jadi an-nusrah ini adalah apa? Pertolongan dan perlindungan, ya. Ada yang tanyakan tentang an-nusrah, tentang dakwah Rasulullah SAW ke Madinah? Yoga, Irsyad apa? Ayubi, Mahfud, Yudra, Ali enggak? Mau nanya apa? Kais, Akbar. Ya, mau nanya apa? Awat ada mau ditanyakan? Aisyah tuh, Aida, Alia, Udia, teman-teman semuanya, teman-temannya Alia, teman-temannya Jara, teman-temannya kenapa? Kak, kakak mau nanya? Enggak. Katia mau nanya? Katia, Kak Zakila, Kak Faiza? Enggak. Oke. Kenapa? Nanya apa? Jadi intinya dakwah Rasulullah SAW itu ketika ditolak, beliau tuh langsung hijrah ke bani-bani yang lain, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah memfokuskan Madinah Al-Munawwarah. Nah, difokus nih Madinah Al-Munawwarahnya difokuskan, ya kan? Akan tetapi tidak lama kemudian Rasulullah SAW mengubah pandangan dan perhatiannya dari semua kaum, ya, dan lalu memfokuskannya pada penduduk Madinah Al-Munawwarah. Judulnya aja Madinah, bukan Makkah, soalnya sahabat, ya. Perubahan itu dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya apa? Sudah pernah mendengar? Yang pertama apa? Sesungguhnya penduduk Madinah Al-Munawwarah itu hidup bertetangga dengan penganut agama Yahudi, ya. Sedang agama Yahudi adalah agama langit, ya. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memiliki pemikiran yang terbuka, ya, akibat pengaruh tetangga yang menjadikan mereka lebih dibanding kaum yang lain, ya kan, dalam menerima seruan pada agama Islam. Yang kedua apa, Iwan? Sesungguhnya daerah Madinah Al-Munawwarah, ya, dianggap sebagai daerah terbaik dan strategis, ya, untuk didirikan negara Islam, yaitu negara yang berdirinya sangat serius diusahakan. Bukan nothing, not catat maksudnya, ya, Kak, ya. Di apa?
diusahakan ya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengannya memungkinkan penerapan syariat Islam secara global, menyeluruh ya. Next, berikutnya yang menjadikan Madinah sebagai daerah yang paling strategis itu apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa di Madinah Al-Munawwarah tinggal dua kelompok manusia ya, yaitu bangsa Arab, kelompok pemuja berhala ya, bangsa Arab kelompok pemuja berhala, dan kaum Yahudi kelompok apa? Ahli kitab. Nah, kira-kira dari tadi kan kita kan ngomong-ngomong masalah berhala mulu nih. Coba Iwan atau Ahwat ya, berhala itu apa sih namanya? Namanya apa aja? 1 Lata, 2 Uja, 3 Mana, terus 4 Ubal. Coba awal 1 2 3 4 Ubal ya. Mohon maaf ya, suara Iwan nggak ada dengerin. Kasihan aku dibully mulu tuh ada hantu ya, nggak boleh ya. Ya, terus apa lagi? Ya. Dan kedua kelompok ini bersaing ketat dalam hal apa? Dalam hal untuk mendapatkan kendali kepemimpinan. Sehingga apabila Rasulullah SAW mampu menarik salah satu dari dua kelompok itu ya pada pihaknya dan setuju dengan ideologi yang diembannya, maka apa? Maka memungkinkan bagi Rasulullah SAW ya menguasai situasi dan kondisi serta mengendalikan ya sebagian besar persoalan ya. Rasulullah SAW telah membuat penilaian ya bahwa bangsa Arab yang lebih mengutamakan atau memungkinkan apa? Memungkinkan ditarik ke pihaknya dari apa? Daripada kaum Yahudi. Sebab apa? Sebab bangsa Arab sangat membenci kaum Yahudi yang merupakan Bani Israel ya. Karena apa? Karena kaum Yahudi sangat dibenci bangsa Arab ya. Maka tidak mungkin kaum Yahudi mampu apa? Atau mau bergabung di bawah bendera yang dipimpin oleh seorang di antara bangsa Arab ya. Untuk itu ketika beliau mendengar bahwa ada sekelompok ya di antara bangsa Arab ya, sekelompok penduduk Madinah suku Hajrat yang pergi ke Aqabah, maka beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya Ahwat ya. Terus apa lagi? Beliau segera pergi menemui mereka ya. Kepada mereka beliau menawarkan apa?
Islam. Dan sedikit pun beliau tidak menyebut tentang apa? Tentang permintaan perlindungan. Kenapa? Karena sebabnya beliau menilai bahwa dengan meminta perlindungan akan menjadi batu penghalang antara mereka dengan Islam. Ya, lebih-lebih bahwa suku Khazraj telah tenggelam dalam lautan pertumpahan. Ya, darah dengan suku Aus, ya. Kabilah Arab kedua yang menghuni Madinah Al-Munawwarah. Ya, di dalam perebutan kekuasaan, sehingga mereka tidak mungkin mau menambah persoalan, ya. Menambah persoalan. Ya. Mereka dengan mendudukan suku Quraisy juga sebagai musuhnya, ya, kayak gitu. Karena mereka tuh masih berselisih antar sesama suku. Suku apa aja tadi? Suku Khazraj, suku Aus, dan suku Quraisy, ya. Kita berada ke suku Khazraj. Nah, pasti awal pernah dengar kan yang namanya suku Khazraj itu gimana? Tahu kan? Kas siapa? Kalian? Kas siapa? Kalian? Siapa lagi? Oh, kau. Oke, Katika. Katika tahu? Suku Khazraj? Alhamdulillah, ya. Suku Khazraj adalah penduduk Madinah lainnya, ya, telah mengetahui bahwa sudah dekat era diutusnya seorang nabi, ya, seorang nabi, ya, karena Nabras, ya, seorang nabi, ya. Mereka memperoleh informasi ini dari orang-orang Yahudi yang tinggal di mana? Bersama mereka, ya, di Madinah Al-Munawwarah. Ya, orang-orang Yahudi senantiasa mengancam bangsa Arab dengan perkataan apa? Sesungguhnya seseorang nabi akan diutus dan sekarang telah dekat waktunya. Ya, ketika nabi itu telah diutus, kami akan mengikutinya, ya, dan kami akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad dan penduduk Iram. Ya, itu perkataan dari orang-orang Yahudi, ya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW berbicara dengan kelompok di antara suku Khazraj itu, ya, karena bila Khazraj itu, dan menyuruh mereka kepada Allah, maka sebagian mereka berkata kepada yang lain. Apa Kamel yang dikatakannya? Nggak tahu. Demi Allah, tahukah kalian, ya, sungguh dia ini adalah nabi, ya, kafaik, ya, nabi, ya, yang dengannya orang-orang Yahudi selalu mengancam kalian. Untuk itu jangan sampai orang-orang Yahudi apa? mendahului kalian dalam mengikutinya, ya, dalam mengikutinya. Sebab kalau orang-orang Yahudi berhasil mendahului mereka kalian, maka mereka akan membunuh kalian. Sebagaimana pembunuhan yang dilakukan terhadap kaum Ad dan penduduk Iran. 3 minutes, you know. Oke. Akhirnya
mereka menerima dengan baik apa yang diserukan mereka. Ya, mereka membenarkan dan menerima Islam yang ditawarkan kepada mereka. Mereka berkata lagi apa yang dikatakan awal. Masya Allah ya, kalau silo itu ya ada kata-katanya ya. 2 minutes. Kami telah meninggalkan kaum kami. Sungguh tidak ada suatu kaum yang hidupnya diwarnai dengan permusuhan dan kejahatan seperti apa yang terjadi di antara mereka. Semoga dengan kehadiran ini Allah menyatukan mereka. Kami akan memperkenalkan dan menyeru mereka kepada perkara agama yang kamu serukan ini. Kami akan menawarkan agama ini kepada mereka agar mereka menerimanya sebagaimana kami menerima agama ini dari kamu. Dan jika Allah menyatukan mereka dengan kehadiranmu, maka tidak ada apa? Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari kamu. Ya. Kemudian mereka pun meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kembali ke negeri mereka dengan membawa keimanan dan kepercayaan baru. Mereka itu terdiri dari 6 orang Khazraj, yaitu siapa aja? Asad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Qutbah bin Amir, Rafi bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Uqbah bin Amir. Ya, ketika mereka telah sampai di Madinah dan bertemu dengan kaumnya, maka mereka bercerita kepada kaumnya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyeru kaumnya kepada Islam, sehingga Islam tersebar di antara mereka. Dengan demikian tidak ada satu rumah pun di antara rumah-rumah kaum Ansar melainkan di dalamnya diwarnai dengan sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga lebih semangat lagi dakwahnya. Ya.